Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, terus menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihannya dari cedera pergelangan kaki yang dialami saat menghadapi Fiorentina pada Senin lalu. Setelah dilaporkan membaik kemarin, hari ini pemain asal Prancis itu menjalani sesi latihan pribadi di lapangan dengan intensitas yang cukup baik. Meski demikian, Thuram masih menjadi satu-satunya pemain yang berlatih terpisah dari skuad utama. Keputusan mengenai keterlibatannya dalam laga krusial melawan Juventus dalam derby Italia baru akan ditentukan oleh pelatih Simone Inzaghi pada esok hari. Menurut laporan Sky Sport, kondisi Thuram memberikan harapan bagi Inter Milan menjelang pertandingan besar tersebut. Namun, tim medis dan pelatih akan tetap berhati-hati sebelum memastikan apakah sang striker siap untuk turun ke lapangan. Hasil undian Youth League UEFA yang berlangsung di Nyon telah menentukan lawan bagi Inter Milan Primavera di babak 16 besar. Tim asuhan Andrea Zanchetta harus menghadapi Bayern Munchen dalam laga tandang yang akan dimainkan dalam format satu leg. Inter Primavera melaju ke babak ini dengan catatan impresif setelah menyapu bersih fase Championship dan babak 32 besar. Jika berhasil mengalahkan Bayern, mereka berpotensi menghadapi Atalanta atau Trabzonspor di perempat final, yang juga akan dimainkan di luar kandang mereka. Skenario semakin menarik jika Nerazzurri mampu mencapai semifinal. Mereka bisa berhadapan dengan salah satu dari Salzburg, Atletico Madrid, Sturm Graz, atau Olympiakos, membuka peluang bagi mereka untuk menembus final dan mengukir prestasi di kompetisi elit level junior Eropa. Meski edisi perdana Piala Dunia antar klub baru akan digelar pada 2025, FIFA sudah mulai merancang sistem kualifikasi untuk ajang 2029. Pada Desember 2023, Dewan FIFA menetapkan kriteria peringkat klub berdasarkan sistem penilaian 3 poin untuk kemenangan, 1 poin untuk hasil seri, dan tambahan 3 poin bagi tim yang melaju ke fase berikutnya dalam kompetisi kontinental masing-masing. Untuk edisi 2025, UEFA menggunakan peringkat koefisien klub sebagai dasar pemilihan wakil Eropa. Namun, mulai musim 2024-2025, sistem pemeringkatan baru akan berlaku, di mana 8 klub Eropa akan lolos ke Piala Dunia antar klub 2029 berdasarkan peringkat, dengan batas maksimal 2 klub dari satu federasi. Dalam daftar peringkat sementara, Inter Milan menjadi satu-satunya tim Italia yang masuk dalam 8 besar dengan koleksi 22 poin, setara dengan Barcelona dan Arsenal. Sementara itu, Atalanta dan AC Milan masing-masing mengumpulkan 18 poin, berada di luar posisi aman. Berikut daftar peringkat sementara 8 besar: Liverpool 24 poin, Barcelona 22 poin, Arsenal 22 poin, Inter 22 poin, Atletico Madrid 21 poin, Borussia Dortmund 21 poin, Real Madrid 21 poin, dan Bayern Munchen 21 poin. Dengan sistem baru ini, persaingan klub-klub Eropa untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia antar klub 2029 dipastikan semakin ketat. Spanyol berhasil menyalip Italia dalam peringkat musim UEFA, yang menentukan 2 negara teratas yang berhak mendapatkan jatah tambahan di Liga Champions musim depan. Inggris masih kokoh di puncak dengan raihan 20.892 poin, sementara Spanyol kini berada di posisi kedua dengan 18.035 poin, unggul tipis dari Italia yang mengoleksi 17.687 poin. Jerman tetap berada di posisi keempat dengan 15.421 poin, diikuti oleh Portugal dengan 15.350 poin, dan Prancis di peringkat ke-6 dengan 14.214 poin. Dengan kompetisi Eropa yang masih berlangsung, persaingan antara Spanyol dan Italia untuk mempertahankan posisi 2 besar semakin sengit. Klub-klub dari kedua negara harus terus meraih hasil positif agar bisa mengamankan tempat tambahan di Liga Champions musim depan. Corriere dello Sport menegaskan bahwa Inter Milan adalah tim terkuat di Serie A saat ini dan memiliki kewajiban untuk memenangkan Scudetto. Namun, di kubu Nerazzurri, narasi ini justru dianggap sebagai beban yang menambah tekanan bagi Lautaro Martinez dan rekan-rekannya. Inter tidak melakukan belanja besar-besaran dalam 2 jendela transfer terakhir.
Klub hanya menginvestasikan sekitar 20 juta euro dengan mendatangkan pemain seperti Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi secara gratis, serta meminjam Nikola Zalewski dari Roma. Sebaliknya, Juventus mengambil arah yang berbeda dengan pengeluaran besar mencapai defisit hampir 150 juta euro musim ini. Sinyonya tua merekrut banyak pemain, termasuk Di Gregorio, Kalulu, Cabal, Douglas Luiz, Thuram, dan Koop Meiners di musim panas, serta Kolomuani dan beberapa nama lain pada Januari. Total investasi mereka dalam 3 tahun terakhir telah mencapai saldo negatif lebih dari 260 juta euro. Namun, hasilnya belum sebanding, dengan hanya 1 trofi Coppa Italia yang diraih sejak 2021. Dengan perbedaan strategi ini, Corriere dello Sport mempertanyakan apakah hanya Inter yang memiliki kewajiban untuk menang, atau apakah Juventus, dengan pengeluaran besar-besaran, juga harus menghadapi tekanan yang sama. Napoli dan Inter Milan akan menghadapi rival tangguh mereka masing-masing pada akhir pekan ini dalam laga yang syarat gengsi. Napoli bakal bertemu Lazio, tim yang 2 kali mengalahkan mereka musim ini, sementara Inter akan bertandang ke markas Juventus, lawan yang selalu sulit mereka hadapi di Turin. Bagi Inter, duel melawan Juventus menjadi tantangan besar. Dalam 11 tahun terakhir, Nerazzurri hanya sekali menang di Allianz Stadium. Selain itu, mereka belum pernah mencatatkan 4 hasil positif berturut-turut di kandang Juventus sejak 1980. Saat ini, Inter telah meraih 3 hasil baik secara beruntun di laga tandang melawan Bianconeri. Duel antara pelatih Simone Inzaghi dan Thiago Motta juga menjadi perhatian. Dari 8 pertemuan mereka, Inzaghi menang 4 kali. Namun, pertemuan terakhir mereka berakhir imbang 4-4, hasil yang mengecewakan bagi Inzaghi. Pada tahun 2023, Motta, saat masih melatih Bologna berhasil menghentikan laju Inter yang kala itu berada di puncak klasemen. Motta bahkan memiliki rekam jejak positif lainnya melawan Inter, setelah menyingkirkan mereka dari Coppa Italia musim lalu bersama Bologna. Dengan sejarah ini, duel akhir pekan nanti diprediksi akan berlangsung sengit, baik bagi Napoli maupun Inter, yang sama-sama ingin mengamankan 3 poin penting. Massimo Moratti berbagi kenangan dan pandangannya tentang klub yang dicintainya dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Dalam laporan yang akan diterbitkan di Sport Week, Moratti mengungkapkan bahwa kepemilikannya atas Inter bukan sekadar bisnis, melainkan soal cinta dan dukungan. Pertandingan pertama kami berjalan baik, menang 1-0 di Brescia, itu momen yang istimewa karena sudah lama kami tidak menang, kenangnya. Moratti juga mengingat kekecewaan besar saat Inter tersingkir dari Liga Champions pada 2009. Saya sangat marah. Saya melihat wajah-wajah pasrah yang berkata, beginilah nasib kami di Eropa. Saya berpikir, apa mereka bercanda? Berbicara tentang pemain terbaik yang pernah dimilikinya, Moratti tanpa ragu menyebut Ronaldo Nazario sebagai yang terkuat. Namun, ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Paul Ince dan Javier Zanetti. Saya jatuh cinta pada Paul Ince sampai-sampai saya ingin menemuinya langsung di Inggris. Tapi pemain yang benar-benar luar biasa adalah Zanetti. Dia datang bersama Rambert, yang saat itu dianggap lebih penting, tapi ternyata pilihan terbaik adalah Zanetti. Soal hubungannya dengan klub saat ini, Moratti masih setia mengikuti perjalanan Inter, meski tak selalu datang ke San Siro. Kadang saya pergi ke stadion, kalau tidak, saya menonton dari rumah. Inzaghi telah berhasil menggabungkan permainan bagus dengan hasil yang positif, sesuatu yang sangat sulit dilakukan, pungkasnya. Inter Milan mulai melakukan manuver besar di bursa transfer untuk mempersiapkan skuad musim depan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Nerazzurri telah mengamankan pembelian pertama mereka, yaitu Luka Sucic dari Dinamo Zagreb. Gelandang Kroasia itu dibeli seharga 14 juta euro plus bonus 2,5 juta euro dan diproyeksikan sebagai pengganti Davide Frattesi, yang kemungkinan akan hengkang di akhir musim. Selain lini tengah, perombakan besar juga diperkirakan terjadi di lini serang. Marko Arnautovic dan Joaquin Correa masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas. Simone Inzaghi pun membutuhkan setidaknya 1 penyerang baru, dengan prioritas pemain yang memiliki kemampuan menggiring bola dan kreativitas tinggi.
Di lini belakang, masa depan Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij masih belum pasti. Acerbi memiliki kontrak hingga 2026, sementara De Vrij sudah sepakat untuk memperpanjang dengan durasi yang sama. Namun, Inter memiliki opsi untuk melepas salah satu dari mereka. Baik Acerbi maupun De Vrij mendapatkan kepercayaan Inzaghi dan telah menunjukkan nilai mereka. Namun, faktor usia dan kondisi fisik menjadi pertimbangan. Kemungkinan hanya salah satu dari mereka yang bertahan musim depan, tulis Corriere dello Sport. Pemerintah Kota Milan meminta Inter Milan untuk mempercepat proses pembangunan stadion baru. Menurut laporan Corriere della Sera, dalam pertemuan rutin yang diadakan pada Kamis lalu, belum ada jawaban konkret dari pihak klub. Jika respon terus tertunda, pemerintah kota berencana untuk memutus komunikasi dan mengajukan tender alternatif untuk penjualan stadion tersebut. Penundaan dari klub-klub sepak bola terkait proyek stadion baru semakin mengkhawatirkan pemerintah kota Milan, terutama terkait masa depan San Siro. Sementara itu, AC Milan belum secara resmi meninggalkan proyek di San Donato, meskipun ada desakan dari pemerintah daerah dan kota. Inter dan Milan sebelumnya telah memberikan jaminan bahwa mereka akan memenuhi tenggat waktu pembelian stadion dan area sekitarnya pada September mendatang, ketika batasan dari inspektur mulai berlaku. Setelah itu, pemerintah kota akan menindaklanjuti permohonan tersebut dan menyelesaikan proses deklarasi kepentingan umum yang diperlukan sebelum melanjutkan tahap pembelian. Dalam proses tender, muncul perdebatan mengenai siapa yang dapat berpartisipasi dalam pembelian stadion. Jika hanya klub olahraga yang diizinkan ikut serta, jumlah peminat akan terbatas. Sebaliknya, jika dibuka untuk pihak lain, risiko hambatan tambahan juga meningkat. Di tengah ketidakpastian ini, pemerintah kota Milan menegaskan perlunya kejelasan dari klub-klub yang terlibat. Dengan proses yang diperkirakan memakan waktu panjang, proyek ini kemungkinan baru akan rampung dalam kurun waktu sekitar 10 tahun jika berjalan sesuai rencana.